Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Engkau kembali menyapa kami pada hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami diberikan hikmat dan pengertian. Bahkan juga Tuhan mampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang Anda pikirkan ketika Anda membaca judul dari renungan Sapaan Gembala kita hari ini? Bermuka dua. Saya yakin bahwa kita mulai bisa menebak arti atau makna dari bermuka dua. Saudara-saudara, adapun bacaan leksionari kita hari ini terambil dari Matius 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi saya akan membacakan buat kita semua ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 saja. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bacaan kita hari ini kita menemukan ada sebuah situasi di mana dikatakan datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus, ayat yang pertama. Jadi ada kesengajaan di mana ahli Taurat dan orang Farisi ini datang dari satu tempat yang kita tahu yaitu Yerusalem, pusat peribadatan, dan mereka datang dengan bersengaja untuk mengevaluasi Yesus. Meskipun mereka masuk dengan cara protes kepada Tuhan tentang para murid yang katanya melanggar adat istiadat nenek moyang karena mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Saudara, ada yang menarik di dalam situasi yang terjadi dalam teks bacaan kita hari ini. Mereka ingin mengkonfrontasi pengajaran Yesus melalui tindakan para murid yang mereka protes. Tetapi justru di dalam bacaan ini kita menemukan bagaimana Tuhan justru mengoreksi orang-orang ini, yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara, bisa kita katakan bahwa apa yang terjadi atau teguran Tuhan kepada mereka ini mengingatkan kepada kita bahwa sudah semestinya ibadah dan kelakuan kita itu harus berjalan dengan selaras. Karena itulah dengan keras Tuhan menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang dikatakan bahwa mereka ini memuliakan Allah dengan perkataannya saja. Tetapi yang lebih penting yaitu hati dan perbuatan mereka yang tercermin sungguh jauh dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada zaman itu kita tahu bahwa orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah kelompok yang sangat dihormati di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Atau oleh karena apa? Oleh karena kesalehan dan pemahaman mereka tentang agama. Kesalehan dan pemahaman mereka tentang agama. Tetapi sayang, perilaku hidup mereka tidak mencerminkan
apa yang mereka pahami. Saudara-saudara, karena itulah Tuhan menyebut mereka sebagai orang-orang munafik, orang-orang yang bermuka dua. Lain di sini, lain di sana. Lain di bibir, lain di hati, lain di bibir. Saudara-saudara, tangan mereka boleh bersih. Kesalehan mereka boleh terlihat begitu hebat. Tetapi hati mereka begitu jauh dari Allah dan kotor. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian teks perenungan kita hari ini mengingatkan kepada kita betapa penting dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus belajar untuk menjadi orang yang tidak bermuka dua. Di gereja kita terlihat seperti seorang malaikat, tetapi di keluarga kita tidak demikian. Di gereja kita boleh memuji-muji Tuhan, tetapi di luar gereja mulut kita penuh dengan umpatan. Saudara, mari bersama kita belajar. Hendaklah perilaku hidup kita menjadi cerminan ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Dan orang bisa melihat juga merasakannya. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika Tuhan mendapati kami sebagai orang-orang yang tak ubahnya atau tidak jauh sama dengan perilaku orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, mampukanlah kami supaya kami sungguh boleh menjalani keseharian hidup kami dengan kesungguhan hati kami yang merupakan ibadah kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.